Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Fajriah Zahra. Saat ini saya berkuliah di Universitas Paletehan, Prodi Teknik Elektro, semester 4. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang bahaya kebisingan di tempat kerja. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Siti Fajriah Zahra, lalu ada Abu Sofyan, dan juga Endang Sofarid. Langsung saja kita bahas materinya. Kebisingan merupakan salah satu tantangan utama di lingkungan kerja yang seringkali tidak disadari. Padahal, suara bising yang berkepanjangan dapat memberikan dampak serius pada kesehatan pekerja, baik secara fisik maupun mental. Apa itu kebisingan? Kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan atau mengganggu yang bisa menimbulkan efek negatif pada kenyamanan, komunikasi, dan kesehatan seseorang. Dalam konteks lingkungan kerja, kebisingan seringkali menjadi risiko tersembunyi yang tidak langsung terlihat dampaknya, namun dapat sangat berbahaya dalam jangka panjang. Sumber kebisingan di tempat kerja. Beberapa sumber umum kebisingan meliputi yang pertama ada mesin dan alat berat, seperti yang digunakan di pabrik, lokasi konstruksi, atau bengkel. Mesin-mesin ini sering menghasilkan suara dengan intensitas tinggi secara terus-menerus. Yang kedua ada lalu lintas kendaraan, khususnya jika tempat kerja berada di dekat jalan raya atau area industri. Yang ketiga ada peralatan kantor seperti printer, mesin fotokopi, scanner, dan panggilan telepon berulang juga menyumbang kebisingan terutama di ruang terbuka. Yang keempat, percakapan antar pekerja. Pada kantor dengan desain terbuka atau open office, banyak suara obrolan bisa menyebabkan gangguan. Kebisingan dari berbagai sumber ini dapat bertambah atau akumulatif, menyebabkan tingkat paparan yang melebihi batas aman jika tidak dikendalikan. Dampak kebisingan terhadap kesehatan. Kebisingan di tempat kerja bukan hanya gangguan, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan pekerja. Dampaknya terbagi dalam beberapa aspek. A. Gangguan pendengaran. Yang pertama ada tinnitus, yaitu suara berdenging di telinga yang muncul akibat kerusakan sel-sel rambut halus di dalam telinga bagian dalam. Yang kedua ada gangguan komunikasi. Pekerja akan kesulitan mendengar perintah, instruksi, atau percakapan yang dapat memicu kesalahan kerja. Yang ketiga ada ketulian permanen. Terjadi bila paparan suara tinggi terus berlangsung tanpa perlindungan. Ini adalah kondisi yang tidak dapat dikembalikan dan menurunkan kualitas hidup serta produktivitas. Yang B, gangguan mental dan psikologis. Kebisingan tidak hanya merusak pendengaran, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental pekerja, seperti stres kronis, yaitu suara berbisik terus-menerus bisa memicu reaksi stres pada tubuh. Yang kedua ada kecemasan berlebih. Suasana kerja yang bising membuat pekerja merasa tidak nyaman dan tegang. Yang ketiga ada gangguan tidur. Suara keras yang terbawa hingga malam hari atau menimbulkan efek psikologis dapat mengganggu pola tidur pekerja. Yang keempat ada penurunan konsentrasi dan fokus, menyebabkan turunnya produktivitas pekerja, meningkatnya kesalahan kerja, dan memperlambat penyelesaian tugas. Yang C, risiko kecelakaan kerja. Yang pertama, pekerja tidak mendengar alarm darurat atau peringatan bahaya. Yang kedua, sulitnya komunikasi antar pekerja dalam lingkungan bising bisa menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga, di area industri seperti pabrik dan konstruksi, hal ini sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kecelakaan serius, bahkan fatal. Batas kebisingan yang aman. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia dan OSHA atau Occupational Safety and Health Administration, 85 desibel selama 8 jam kerja adalah batas aman paparan kebisingan. Jika melebihi batas ini, risiko gangguan pendengaran meningkat drastis.
Lalu ada paparan terhadap suara di atas 100 desibel, misalnya suara bor, mesin berat, dan ledakan. Dapat merusak telinga dalam beberapa menit saja. Sebagai perbandingan, ini adalah tingkat kebisingan dari berbagai sumber. Sumber suara dari bisikan, intensitasnya 30 desibel. Sumber suara dari kantor umum, intensitasnya 50-60 desibel. Sumber suara dari lalu lintas kota, intensitasnya 80 desibel. Sumber suara dari mesin pabrik, intensitasnya 90-110 desibel. Sumber suara dari konser musik, intensitasnya 110-120 desibel. Dan sumber suara dari pesawat lepas landas, intensitasnya 130-140 desibel. Paparan jangka panjang terhadap suara di atas 85 desibel dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaran jika tidak ada perlindungan. Cara mengurangi dampak kebisingan di tempat kerja. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak buruk kebisingan, yaitu A. Rekayasa teknis. Mengurangi kebisingan dengan teknologi seperti menggunakan material peredam suara di dinding atau di lantai, memasang pelindung suara atau penyekat di sekitar mesin yang berisik, menggunakan teknologi mesin dengan tingkat kebisingan lebih rendah. Yang B. Penggunaan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung dapat membantu mengurangi paparan kebisingan seperti earplug, menyumbat telinga untuk pekerja di lingkungan bising, dan earmuff, pelindung telinga dengan bantalan yang mampu meredam suara keras. Yang C. Pengaturan lingkungan dan kebijakan kerja. Strategi lainnya yang bisa diterapkan adalah yang pertama, menyusun tata letak kantor agar pekerja tidak terlalu dekat dengan sumber kebisingan. Yang kedua, membatasi durasi paparan terhadap suara bising dengan rotasi kerja. Yang ketiga, menerapkan regulasi kebisingan di lingkungan kerja sesuai standar industri. Nah, dari materi yang saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa kebisingan di tempat kerja merupakan salah satu faktor risiko lingkungan yang sering diabaikan, namun memiliki dampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental pekerja. Paparan suara bising yang melebihi ambang batas 85 desibel selama 8 jam dapat menyebabkan gangguan pendengaran secara permanen, stres, penurunan konsentrasi, hingga meningkatnya risiko kecelakaan kerja akibat terganggunya komunikasi dan kewaspadaan. Sumber kebisingan bisa berasal dari mesin, peralatan kantor, lalu lintas, hingga interaksi antar pekerja, sehingga penting bagi perusahaan untuk melakukan pengendalian secara menyeluruh. Pengendalian ini dapat dilakukan melalui rekayasa teknis, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta pengaturan lingkungan kerja dan penerapan kebijakan yang sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan upaya pencegahan dan pengendalian yang tepat, risiko kebisingan di tempat kerja dapat diminimalisir sehingga terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif bagi semua pekerja. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.